Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita dari kelas 02 Teknik Elektro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah transmisi AC. Adapun judul materinya yaitu karakteristik listrik dari saluran transmisi. Pendahuluan. Karakteristik listrik adalah sifat-sifat dasar yang menggambarkan aliran dan distribusi energi listrik dalam suatu sistem. Saluran transmisi adalah bagian penting dari sistem penyediaan listrik yang mentransfer energi listrik dalam jumlah besar dari pembangkit listrik ke daerah-daerah yang membutuhkannya, seperti pabrik, bisnis, dan rumah tangga. Saat energi listrik bergerak melalui saluran transmisi, berbagai karakteristik listrik memainkan peran kunci dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem. Selanjutnya yang pertama, tahanan atau R. Tahanan dalam konteks listrik adalah sifat dari sebuah konduktor atau perangkat listrik yang menghambat aliran arus listrik. Tahanan disebabkan oleh gesekan elektron dalam konduktor, dan semakin tinggi tahanan, semakin besar hambatan terhadap aliran arus listrik. Berikut adalah tahanan suatu konduktor, yang mana R sama dengan resistivitas dikali panjang kawat dibagi dengan luas penampang. Pada umumnya kawat penghantar terdiri dari kawat pilin. Maka sebagai faktor koreksi untuk memperhitungkan pengaruh dari pilin tersebut, panjang kawat dikalikan 1,02 atau 2% faktor koreksi. Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam bentuk temperatur 10 Celcius sampai 1000 Celcius. Maka untuk kawat tembaga dan aluminium berlaku persamaan berikut, di mana RT2 adalah tahanan pada temperatur 2, RT1 adalah tahanan pada temperatur 1, dan koefisien temperatur dari tahanan pada temperatur T1 derajat Celcius. Selanjutnya ada koefisien suhu itu pada suhu T1. Berikut adalah rumus di bawah ini, yang mana koefisien suhu resistansi pada 0 derajat Celcius. Selanjutnya ini adalah tabel bahan konduktor standar, harga-harga TO, yang mana materialnya ada Cu 100%, Cu 97,5%, Al 61%, koefisien temperatur dari tahanan X10 pangkat 3. Bisa dilihat nilai-nilai dari koefisien temperatur tahanan X10 pangkat 3. Selanjutnya tabel resistivitas dari bahan konduktor standar untuk berbagai temperatur. Ya, bisa kita lihat materialnya ada Cu 100%, Cu 97,5%, dan AI 61%. Berikut adalah nilai mikroohm cm. Jadi tahanan arus searah yang diperoleh dari perhitungan di atas harus dikalikan dengan faktor 1,0 untuk konduktor padat, 1,01 untuk konduktor pilin yang terdiri dari 2 lapis, dan 1,02 untuk konduktor pilin yang lebih dari 2 lapis. Selanjutnya contoh soal. Berikut adalah contoh soal yang mana tentukan tahanan DC dari ACSR 403 mm pangkat 2 atau 395 cm pada 25 derajat Celcius. ACSR ini ialah konduktor aluminium yang mempunyai inti besi yang digunakan untuk mempertinggi kekuatan tarik.
penampang konduktor, tidak termasuk penampang baja, jadi hanya menampang satu saja. Jika untuk satu konduktivitas 61%, maka tahanan DC-nya berapa? Jadi bisa kita lihat jawaban di bawah ini, yang mana R25 sama dengan 1,02 dikali 2,09 dikali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 pangkat minus 5 per 403 dikali 10 pangkat 2, yang mana menghasilkan 0,0731 ohm per kilometer. Selanjutnya induktansi atau L. Dalam penurunan rumus untuk induktansi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu efek kulit dan efek sekitar. Adapun efek kulit ialah gejala pada arus bolak-balik, bahwa kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat, tetapi jika hanya meninjau frekuensi kerja 50 Hz, maka pengaruh skin efek sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar ialah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat pertama, kawat yang ditinjau, sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara keduanya, maka efek sekitar dapat diabaikan. Baik, ini adalah gambar induktansi saluran udara 1, yang mana akan membentuk suatu medan magnet yang terdiri dari atas lingkaran-lingkaran konsentrik dengan konduktor sebagai titik tengah dan terletak pada bidang tegak lurus pada panjang konduktor. Selanjutnya kita mengumpamakan radius penampang konduktor sebesar R dan arus listrik yang mengalir sebesar 1 ampere. Dengan menganggap distribusi medan di dalam konduktor berbentuk rata, intensitas medan pada tempat X dari pusat konduktor ialah, kita bisa lihat rumus di bawah ini, yang mana Bx sama dengan induksi magnetik di tempat X, mikro O 4V dikali 10 minus 7, dan mikro permeabilitas relatif medium untuk bahan non-magnetik sama dengan 1. Oh, mohon maaf, maksud saya efisiensi. Selanjutnya, dengan demikian maka flux yang melewati dinding satu tabung silindris dengan tabel dx dan panjang 1 meter menjadi, bisa kita lihat rumus yang ada pada slide. Kemudian flux ini mengait hanya dengan arus yang terletak di dalam lingkaran dengan radius X, yaitu X2 per R2 dikali I, sehingga bisa kita lihat kaitan fluxnya hingga menghasilkan kaitan flux total. Ya. Selanjutnya perlu memperhatikan flux luar, yaitu yang terletak di luar konduktor. Yang akan diperhatikan hanyalah flux yang terletak di antara kedua konduktor, karena yang selebihnya merupakan flux gabungan yang tidak berpengaruh pada induksi sendiri. Kuat medan disebabkan satu konduktor pada jarak X mulai dari pusat konduktor X lebih kecil dari R. Ya, bisa kita lihat induksi magnetik menjadi dan selanjutnya kaitan flux total di luar konduktor, bisa kita lihat rumusnya. Adapun kaitan flux keseluruhan, dan ada kaitan flux dari kedua konduktor menjadi, ya bisa kita lihat rumus di bawah ini. Selanjutnya ada kaitan flux total dari kedua konduktor persatuan arus menjadi. Ini adalah rumus dari konduktor persatuan arus sehingga menghasilkan induktansi dari satu saluran udara 3 fase yang terletak simetris sebagai segitiga sama sisi. Berikut adalah rumus yang ada pada slide.
Ya, selanjutnya ini adalah gambar induktansi saluran udara 3 fase. Yang pertama, yang A, bagian A merupakan segitiga sama sisi, dan yang B merupakan segitiga sisi tidak sama. Selanjutnya, bahwa induktansi suatu saluran listrik tergantung dari yang pertama adalah jarak antara konduktor, lebih besar jarak, lebih besar pula induktansi. Yang kedua ada radius konduktor, yaitu berkurang dengan bertambahnya radius. Yang ketiga ada panjang saluran, yang meningkat dengan panjang saluran itu. Kemudian ada contoh soal. Sebuah kumparan memiliki 200 lilitan kawat. Jika arus listrik yang mengalir melalui kumparan tersebut adalah 2 ampere, hitunglah induktansinya. Ya, baik, kita akan menggunakan rumus L sama dengan efisiensi O dikali N pangkat 2A per I. Yang mana N adalah 200 lilitan, A sama dengan 0,01 M pangkat 2, atau bisa 1 cm dikali 1 cm, dan I sama dengan 0,1 M atau 10 cm. Ya, untuk mencari induktansinya, maka menggunakan rumus L sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7 hours per meter dikali 200 pangkat 2 dikali 0,01 M pangkat 2 per 0,1 M. Maka menghasilkan 1,2566 dikali 10 minus 2 hours dikali 40.000 per 0,1 M. Maka menghasilkan L sama dengan 125 dikali 6H. Jadi induktansi kumparan tersebut adalah 125 dikali 66. Selanjutnya ada kapasitansi. Sebagaimana diketahui, dua konduktor terletak terpisah oleh suatu medium isolasi merupakan suatu kapasitor. Dalam hal saluran udara, maka dua konduktor merupakan dua pelat sebuah kapasitor yang dipisah oleh udara. Kapasitansi ini terbagi rata sepanjang saluran udara dan dapat dianggap sebagai suatu deretan sejumlah kapasitor sepanjang saluran. Bila mana pada saluran udara itu dipasang suatu tegangan bolak-balik, akan mengalir suatu arus kapasitansi 1 sebagaimana terlihat pada gambar di slide selanjutnya. Sekalipun saluran tidak diberikan beban, arus itu dinamakan arus kapasitansi dan besar tergantung dari tegangan kapasitansi saluran dan frekuensi. Besar arus muatan kapasitansi adalah I sama dengan 2V F CV, di mana I adalah arus muatan kapasitansi, F adalah frekuensi, C adalah besar, dan V adalah tegangan. Selanjutnya, ini tadi gambar 3.1, yaitu kapasitansi saluran transmisi. Yang gambar A merupakan tersebar sepanjang saluran, dan gambar B terpusat pada suatu tempat. Selanjutnya, misal pada suatu saluran udara satu fase dengan dua konduktor yang masing-masing memiliki radius R sebagaimana terlihat pada gambar 3.2 yang ada pada slide selanjutnya. Jarak antara kedua konduktor dianggap jauh lebih besar dari radius R, bila mana konduktor A memiliki muatan plus Q farad per meter panjang, konduktor B memiliki muatan minus Q farad per meter panjang. Umpamakan pada titik P yang terletak sejauh X meter dari konduktor A, intensitas medan pada titik P dikarenakan muatan plus Q pada konduktor A adalah yang mengarah kepada B adalah sebesar. Bisa kita lihat rumus di bawah ini. Intensitas medan pada titik P yang disebabkan muatan pada konduktor B adalah sebesar. Ya, bisa kita lihat. Ini adalah rumus yang digunakan. Ada juga resultan intensitas medan pada titik P dengan rumus di bawah ini. Selanjutnya, gambar 3.2.
kapasitansi saluran udara satu fase. Kemudian ada perbedaan potensial antara dua konduktor adalah sama dengan kerja yang dilakukan dengan memindahkan muatan satu kolom dari satu konduktor ke konduktor yang lain melawan gaya elektrostatik. Dengan demikian, maka perbedaan potensial antara konduktor A dan konduktor B adalah sebesar, bisa kita lihat rumus di bawah ini. Ya. Oke, selanjutnya kapasitansi didefinisikan sebagai C sama dengan Q per V, sehingga C sama dengan Q per 2 VK. Ekuivalen in D kurang R per R. Maka menghasilkan farad per meter. Karena R jauh lebih kecil dari D, maka dapat ditulis C sama dengan VK per ekuivalen dalam kurung D per R farad per meter. Untuk suatu saluran transmisi 3 fase dipergunakan jalan pikiran yang sama sebagaimana dilakukan pada satu fase, bila mana letak fase-fase RST adalah simetris, maka kapasitansi tiap konduktor sebesar, bisa kita lihat rumus di bawah ini. Adapun rumus di atas dapat dilihat bahwa kapasitansi yang pertama menjadi lebih besar dengan panjang saluran, yang kedua menjadi lebih besar dengan radius R, dan yang ketiga menjadi lebih kecil dengan jarak D. Adapun contoh soal, terdapat sebuah kapasitor berkapasitas 0,9 mikrofarad yang dibebani oleh baterai berkapasitas 30 volt. Jadi berapa banyak muatan yang disimpan di kapasitor? Jawabannya yaitu diketahui C sama dengan 0,9 sama dengan 9 dikali 10 minus 7 farad, F sama dengan 20 volt. Ditanyakan berapakah nilai Q. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus C sama dengan Q per V. Jadi Q sama dengan C dikali V. Q sama dengan 9 dikali 10 minus 7 dikali 30. 9 dikali 10 pangkat 7 dikali 30 sama dengan Q sama dengan 2,7 dikali 10 minus 5 kolom. Jadi jawabannya adalah 2,7 dikali 10 minus 5 kolom. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu tahanan, induktansi, dan kapasitansi adalah bagian penting dalam pemahaman tentang sifat-sifat listrik dalam rangkaian listrik. Mereka memainkan peran kunci dalam pengaturan dan perilaku aliran arus listrik, serta menyediakan alat untuk mengubah dan mengendalikan energi dalam bentuk berbeda. Pemahaman tentang tahanan, induktansi, dan kapasitansi sangat penting dalam desain, analisis, dan pemeliharaan sirkuit elektronik dan listrik. Baik, adapun referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ambil dari slide dari PPT ini, yaitu referensi dari buku Transmisi Daya Listrik karya Syarifuddin STMT. Ya, baik, itulah tadi presentasi ataupun pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.